Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat, walafiat, serta selalu senantiasa menjaga diri dari kesehatan ataupun yang lain dan lancar dalam aktivitas keseharian. Oke, baik. Di sini kita akan melanjutkan materi kuliah kita yaitu pada mata kuliah mitigasi bencana. Pada mata kuliah ini memiliki tujuan bahwasanya mahasiswa mampu melakukan analisis perencanaan kesiapsiagaan bencana. Nah, karena kemarin kita sudah mengetahui bagaimana cara upaya untuk mengurangi risiko dari bencana, nah sekarang kita harus tahu bagaimana cara menganalisis perencanaan kesiapsiagaan bencana. Sejatinya pada penyelenggaraan mitigasi bencana, ini merupakan serangkaian upaya yang melakukan penetapan dari kebijakan. Nah, kebijakan ini meliputi dari kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Nah, penyelenggaraan ini sangat penting karena kita mengingat bahwasanya mitigasi itu merupakan sebuah upaya sehingga apabila nanti kita dalam penyelenggaraan mitigasi bencana itu tepat, maka akan lebih mengurangi dari resiko bencana yang terjadi. Nah, pada dasarnya, upaya penanggulangan bencana itu meliputi 3 tahap. 3 tahap ini yaitu pra-bencana, tanggap darurat, dan saat pasca bencana. Nah, tentunya kita tahu harus 3 hal ini, pra-bencana, tanggap darurat, dan saat pasca bencana. Pra bencana itu artinya sebelumnya kita harus seperti apa. Lalu waktu ada keadaan tanggap darurat itu harus seperti apa. Dan saat pasca bencana itu seperti apa. Karena kita tahu setelah bencana itu terjadi pasti banyak sekali kerugian. Baik dari kerugian secara materi, mungkin dari yang kerugian yang lain, udah materinya tidak ada, keluarganya juga meninggal. Nah, ini kan merupakan sebuah hal yang kita harus pikirkan. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya ini untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. Nah, ini sangat penting. Mengingat bahwasanya bencana itu sangat merugikan. Sehingga kita harus tahu betul bagaimana tahapan kita dalam tanggap saat darurat itu, lalu saat setelahnya. Nah, bersesuaian dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bencana, ini merupakan payung nasional untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam penyelenggaraannya, sesuai undang-undang, harus dikoordinasi oleh BNPB. Nah, seperangkat peraturan pemerintah dan peraturan kepala BNPB dan bagian-bagian badannya atau bagian-bagian badannya atau unsur-unsurnya menjadi bagian penting untuk menyelenggarakan upaya penanggulangan bencana di seluruh wilayah Indonesia. Nah, karena tadi dikoordinasi oleh BNPB, maka BNPB ini tugasnya adalah di bagian seluruh wilayah Indonesia. Nah, bagian-bagiannya itu adalah turun-turunan. Nah, seperti sebelumnya sudah dijelaskan, nanti di setiap daerah ada BPBD. Nah, nanti di setiap daerah juga itu yang menangani dalam hal bencana itu bukan hanya BPBD, mungkin bisa SARS, bisa aparat terdekat, mungkin RT, RW, dan yang lainnya. Nah, lalu kita menginjak pada bagian tahap pra-bencana. Pada tahapan ini, proses penyelenggaraan penanggulangan bencana harus melewati tahap pra-bencana, baik dalam situasi tidak terjadi bencana atau dalam situasi ketika terdapat potensi terjadi bencana.
Nah, dalam tahap ini disusun perencanaan tindakan-tindakan, pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana, dan alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia. Poros dari tahap pra-bencana adalah pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan bencana. Kenapa pada poin ini sangat penting pada pra? Nah, ibaratnya semisalnya seperti ini. Apabila adik-adik semua mengikuti ujian UAS ataupun UTS tapi tanpa persiapan. Nah, ini kira-kira waktu UTS atau UASnya itu seperti apa? Pasti tidak menduga, oh ternyata soalnya sulit, tidak punya persiapan, pastinya tidak bisa mengerjakan. Nah, begini juga lah. Nah, itu tadi hanya contoh sederhana. Ya, pada tahapan ini, maka yang paling pertama yang harus dilakukan adalah pengenalan atau pengkajian ancaman bencana. Makanya tidak heran apabila bagian daerah atau mungkin ke wilayah terkait itu sering melakukan sosialisasi. Setelah itu mungkin ada simulasi bencana. Mungkin kalau misal kita umpamakan, kalau bencana gempa bumi terjadi, kita harus seperti apa? Nah, ini harus bisa ada dalam pengalaman, yaitu harus ada. Jadi ketika nanti ya, bencana itu terjadi, sudah tidak panik. Karena panik sendiri ini akan heboh. Nah, kalau heboh itu artinya dia sudah tidak tahu harus bagaimana ketika saat bencana itu terjadi. Sehingga ketika kita sering melakukan simulasi bencana, ini akan memberikan gambaran bahwasanya ketika gempa terjadi itu misalnya kita tahu, oh berarti kalau gempa kita misal di lantai atas, kita mungkin di bawah meja. Atau ketika kita harus keluar dari gedung itu, kita harus kemana? Jalur yang mana? Lewat tangga, atau kalau lewat lift, atau lewat yang lain. Nah, itu yang paling aman itu yang mana? Nah, ini merupakan hal yang sangat penting bagi kita. Lalu bagaimana kalau ternyata belum pernah sama sekali dilakukan simulasi atau pengenalan? Nah, oleh karena itu, mungkin ada baiknya kita melakukan pendekatan kepada pihak terkait untuk bisa mereka melakukan sosialisasi. Nah, kan tidak harus mereka dulu yang datang, atau kita juga bisa melakukan pengajuan permohonan. Itu pasti sangat disetujui. Nah, lalu setelah itu kita juga harus paham nih, pemahaman tentang kerentanan masyarakat. Nah, kalau tadi nih misalnya itu bencananya terjadi di suatu ini ya, misal di kampus atau apa begitu. Nah, di gedung kita larinya kemana? Nah, sekarang kalau kerentanan masyarakat, nah sekarang kita coba contohnya di desa. Masyarakat itu kan umumnya belum tentu di apa namanya didominasi oleh kalangan muda. Nah, apalagi kalau di desa itu kan biasanya malah kalangan tua, nah, rentan ini kan. Nah, kalangan tua itu kan masyarakat yang rentan. Nah, karena kalangan mudanya kemana ya? Kalangan muda mungkin mencari kerja, merantau. Nah, kerentanan ini sekarang apabila terjadi bencana, yang kalangan ini, rentan ini, atau yang punya usia lebih tua, yang sudah sepuh ini, nah itu bagaimana? Pastinya kalau lari tidak memiliki energi seperti yang kalangan muda. Hmm. Nah, ini kita harus memikirkan, kalau misal ada evakuasi, itu yang golongan-golongan ini kemana? Nah, misal kalau anak-anak, nah anak-anak ini kan juga rentan. Karena mungkin ketika terjadi dia akan cenderung menangis atau bahkan malah terpisah dari orang tuanya. Ini lebih repot lagi. Lalu menganalisis kemungkinan dampak bencana. Nah, dampaknya apa kira-kira kalau di lokasi itu terjadi bencana? Lalu pilihan tindakan pengurangannya apa? Nah, ini tadi sosialisasi ataupun yang lain. Kita lanjutkan. Kalau tadi pra. Nah, sekarang pada saat selanjutnya atau tahapan ini itu merupakan tanggap darurat. Nah, tanggap darurat sudah tahu kan biasanya ada evakuasi. Nah, ini mencakup evakuasi dan penyelamatan korban-korban bencana. Pemenuhan kebutuhan dasar yang bersifat segera, kebutuhan air bersih dan sanitasi,
pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, dan penampungan dan tempat hunian. Nah, ini penting. Karena apa? Kita tahu mungkin apabila di daerah masing-masing pernah terjadi atau mungkin di wilayah lain atau ketika kita melihat berita itu di televisi atau mungkin di sumber media yang lain. Nah, kita kan melihat bagaimana ketika saat terjadi bencana, misal letusan gunung berapi. Nah, ketika letusan gunung berapi kan akan cenderung masyarakat turun. Habis itu dibuatlah posko-posko. Nah, setelah posko-posko itu kan masyarakat setempat membutuhkan bantuan dari tempat lain. Nah, sehingga butuhnya butuhnya penyelamatan korban-korban. Nah, ini misal kalau yang ternyata masih ada yang tertinggal. Harus didata dulu dari masyarakat yang terdampak, jumlahnya berapa, kira-kira dari tempat tinggalnya yang telah ditinggalkan itu masih ada nggak kerabat yang tertinggal. Atau mungkin dicari kembali jenazahnya apabila sudah meninggal. Nah, ini kita harus melihat itu juga. Lalu kebutuhan dasar. Nah, yang selamatin dan sudah mengevakuasi ini bagaimana? Pastinya dia sudah kehilangan semuanya. Kehilangan rumah apabila bencananya sangat rusak. Harta belum tentu dibawa. Nah, pemenuhan kebutuhan dasar ini pasti tidak ada. Ini belum tentu, misal bawa pakaian. Apakah terfikirkan kalau ketika bencana tiba-tiba bawa pakaian atau bawa yang lain? Nah, lalu kebutuhan air bersih ini pasti. Karena ketika ya bahkan bukan terjadi bencana saja kita butuh air bersih mungkin untuk mandi atau untuk minum ataupun yang lain dan sanitasi. Pangan. Nah, ini sangat penting ya. Sandang ataupun pelayanan kesehatan karena pasti harus ini. Nah, ketika dievakuasi juga di posko-posko itu kita harus adakan namanya pelayanan kesehatan. Ini melihat karena tergantung dari bencananya. Namanya tinggal di tempat evakuasi itu kan orang-orang tinggalnya itu kan ini ya, satu posko berapa puluh orang. Habis itu belum tentu mereka mendapatkan tempat yang enak untuk sanitasi atau kebutuhan air ataupun yang lain. Belum tentu bajunya itu kan bisa berganti. Nah, ini perlu dicek apakah kesehatannya bagi korban ini ada nggak tempat pelayanannya. Nah, ini yang penting juga, sangat penting pelayanan psikososial. Nah, ini karena akan menimbulkan trauma tersendiri bagi korban yang terdampak. Seperti kehilangan keluarga, anak, orang tua. Nah, ini kan kaget gitu kan. Nah, akhirnya shock. Sehingga dia membutuhkan pelayanan bagi psikososial atau trauma healing lah. Nah, ini tadi sudah tempat penampungan. Nah, kegiatan yang dilakukan adalah pendataan. Nah, ini penting, pendataan yang tadi. Berapa jumlahnya yang dievakuasi, kira-kira yang masih belum diselamatkan itu apa, bagaimana, apakah ternyata di sana masih bisa diselamatkan atau seperti apa, ini butuh pendataan. Lalu penempatan pada lokasi yang aman, ini penting. Oleh karena itu, yang paling baik adalah apabila tadi kita melihat pada tahap pra, yaitu ketika nanti terjadinya bencana, ya ini siapa nih? Ketika nanti terjadi bencana, lalu masyarakat ini harus evakuasi, ini kemana? Atau titik kumpulnya itu kemana? Nah, karena harus apa? Penempatan pada lokasi yang aman dengan kategori bencana tertentu dan pemenuhan kebutuhan dasar. Lalu kelompok rentan itu yang harus lebih diperhatikan adalah apabila bayi, balita, anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, penyandang cacat, dan orang lanjut usia. Nah, ini merupakan kelompok rentan, jadi harus lebih diperhatikan dengan lebih dibandingkan kelompok yang lain. Oke, selanjutnya, pada tahap pasca bencana. Pasca bencana itu artinya setelahnya. Nah, pada tahapan ini dilakukan pemulihan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi sendiri itu mencakup dari perbaikan lingkungan daerah bencana,
perbaikan prasarana dan sarana umum, serta pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik. Lalu pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintah dan pemulihan fungsi pelayanan publik. Nah, ini sangat kompleks ya. Apalagi kalau bencana dalam kategori besar, nah itu berarti lebih besar lagi yang harus disiapkan. Oleh karena itu, ketika kita sudah mengenal bahwasannya ada yang harus dilakukan adalah pra, bencana, saat, dan pasca, maka dalam hal itu kita perlu menyiapkan namanya kesiapsiagaan bencana. Kesiapsiagaan sendiri ini secara nasional itu BNPB menetapkan hari peringatannya adalah tanggal 26 April. Nah, sehingga ini merupakan sebuah kesadaran kita harus menyadari tentang bagaimana kita harus mengantisipasi atau melakukan kesiapsiagaan bencana. Nah, definisinya apa? Kesiapsiagaan itu menjadi kunci keselamatan. Ini jelas. Ketika kita ingin selamat, ketika ingin selamat maka kita harus punya bekal kan seperti itu. Apabila ingin ujian UTS ataupun UASnya lancar, maka kita harus ada bekal, belajar dulu, mengulang kembali materi-materi sebelumnya. Nah, ini sama dengan halnya dengan kesiapsiagaan. Karena apa? Kesiapsiagaan itu merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Lalu kesiapsiagaannya itu seperti apa saja? Nah, ini dia upayanya. Yang pertama, memahami bahaya di sekitar Anda. Ya, pasti sudah sudah tahu ya, ketika Anda berada di mana, maka potensi apa yang kira-kira bisa terjadi? Misal, ketika saya berada di wilayah suatu, misal daerah, nah apakah daerah itu juga pada dasarnya punya potensi gempa, atau tsunami, atau longsor, atau yang lain? Ini kita harus paham. Lalu yang kedua, memahami sistem peringatan dini setempat. Nah, apakah di tempat kalian atau di tempat kalian semua itu ada nggak sistem peringatan dini? Atau setidaknya ketika terjadi sesuatu, ada peringatan itu misal melalui grup atau aktif dari tempat hunian setempat. Mengetahui rute evakuasi dan rencana pengungsian. Nah, ini yang paling penting. Ada nggak? Kalau misal terjadi sesuatu, sudah tahu belum rutenya? Harus kemana? Lalu memiliki keterampilan untuk mengevaluasi situasi secara cepat dan mengambil inisiatif tindakan untuk melindungi diri. Nah, selanjutnya, memiliki rencana antisipasi bencana untuk keluarga dan mempraktekkan rencana tersebut dengan latihan. Nah, ini tadi mengantisipasi. Dengan latihan berarti apa? Simulasi. Makanya penting mungkin di tempat sekitar, ya, ajukan jika belum pernah mengalami simulasi. Jadi ketika misalnya kita di gedung aula, gempa bumi, nah kemana ini larinya? Terus harus seperti apa langkah pertama? Kalau belum bisa lari, kalau semua orang langsung berlari itu kan pasti ada yang terdorong, bisa jadi terjatuh. Kalau misal orang yang berlari itu ternyata sangat banyak, nah itu kan malah bisa menimbulkan korban juga itu. Mungkin ada yang jatuh terus terinjak. Nah, itu bagaimana antisipasinya? Lalu selanjutnya mengurangi dampak bahaya melalui latihan mitigasi. Nah, ini yang tadi melibatkan diri dengan berpartisipasi dalam pelatihan. Jadi apabila nanti di tempat adik-adik atau dimanapun itu, atau di kampus atau di tempat di lingkungan tempat tinggal ada diadakan pelatihan, maka jangan pernah sungkan untuk melibatkan diri. Karena ini penting bagi kita lah itu tadi karena kesiapsiagaan merupakan kunci keselamatan. Selanjutnya, nah
Kalau tadi kita sudah membahas tentang upaya, nah sekarang tentang rencana. Rencananya itu seperti apa? Yang pertama, miliki sebuah rencana darurat keluarga. Rencana ini mencakup analisis ancaman di sekitar, nah ini tadi, identifikasi titik kumpul, ya tadi, apakah ada jalurnya, nomor kontak penting, nah ini sangat penting. Jadi setidaknya di nomor HP itu, selain orang terdekat yang diberi tanda, kita harus masukkan nomor kontak terpenting, yang penting itu, lalu ketahui rute evakuasi, identifikasi lokasi untuk mematikan air, gas, dan listrik. Nah, ini sangat penting. Jadi kalau terjadi apa-apa sudah tahu, oh ada ini, misal ada gempa atau apa, ini bahaya ini, karena bisa jadi nanti korsleting listrik. Karena kan bisa jadi gardu atau apa, itu ambruk atau jatuh atau bagaimana. Ini sudah tahu harus mematikan listrik, gas, dan yang lain. Identifikasi titik aman di dalam bangunan atau rumah. Nah, ini biasanya yang terbuka lebar. Lalu identifikasi anggota keluarga yang rentan. Nah, ini harus tahu. Ketika tinggalnya, misal tinggal di rumah, berarti siapa yang paling rentan? Apakah tinggal bersama nenek, ataupun punya adik yang masih kecil? Ketika di kos-kosan. Nah, ketika di kos-kosan, kira-kira yang ngekos itu ada nggak yang kalangan sudah sepuh? Atau mungkin pemilik kosnya itu sudah sepuh? Nah, ini kita harus tahu. Lalu yang kedua, menyimpan 10 benda yang akan dibutuhkan saat bencana. Nah, ini penting. Karena tadi ketika saat bencana atau saat terjadi bencana ada proses evakuasi, kita pasti akan membutuhkan yang namanya tadi air bersih, pangan. Nah, ini. Maka kita butuh namanya perencanaan dengan apa? Menyimpan 10 benda, air minum untuk 3 sampai 10 hari. Makanan untuk 3 sampai 10 hari. Kenapa kok 3 sampai 10 hari? Karena kita tidak tahu. Apakah nanti tim penolongnya ini atau bantuan ini datang ini sangat cepat kan? Belum tentu. Apalagi belum lihat lagi kalau akses masuk ke wilayah daerah yang terkena dampak bencana itu apakah mudah? Kalau mudah berarti cepat dalam penyalurannya. Tapi kalau sulit, nah ini menjadi PR sendiri. Berarti lamanya barang bantuan itu datang itu akan lebih lama lagi atau membutuhkan durasi yang lebih lama. Nah, obat P3K yang paling umum, obat-obatan pribadi, lampu senter dengan ekstra baterai, radio dengan ekstra baterai, sejumlah uang atau dan dokumen penting. Nah, dokumen penting itu pasti sudah tahu ada sertifikat, baik akta kelahiran, akta tanah, ijazah, asuransi, surat kepemilikan aset. Nah, karena barang-barang ini susah apabila kita harus mengadakan kembali. Pakaian, jaket dan sepatu, peralatan seperti peluit, sarung tangan, selotip, pisau, serbaguna, masker, pelindung kepala, pembersih higienis itu seperti tisu basah, hand sanitizer, perlengkapan pribadi. Nah, biasanya barang ini itu harusnya sudah disiapkan dan dikemas dalam satu tas. Jadi kalau apa-apa langsung diambil tas itu. Nah, namanya adalah tas siaga bencana. Nah, selanjutnya yaitu menyimak informasi dari berbagai media seperti radio, televisi, media online maupun sumber lain yang resmi. Ini sangat penting karena bisa jadi misal ada gempa susulan atau misal ada letusan letusan susulan atau erupsi atau yang lainnya. Sehingga beberapa daftar untuk melihat upaya perlindungan yang perlu dikenali. Nah, ini singkat, yaitu kaji situasi, identifikasi tipe bencana dan kondisi sekitar. Putuskan untuk tinggal atau berpindah tempat. Nah, ini penting. Dalam beberapa situasi, Anda mungkin harus tetap diam dan di situasi lain Anda harus berpindah tempat. Selanjutnya, tinggal atau berpindah tempat adalah keputusan penting dalam bencana.
Oke, selanjutnya yaitu tinggal atau berpindah tempat adalah keputusan penting dalam bencana. Apabila Anda tidak dalam kondisi bahaya, Anda harus tetap tinggal dan berupaya untuk mendapatkan informasi situasi terkini. Apabila Anda harus berpindah, buatlah keputusan secara cepat. Sangat penting untuk mendengarkan pemerintah setempat ketika ada instruksi. Lalu cari air bersih dan pastikan untuk dapat bernafas. Nah, ini mengingat bahwasanya udara itu merupakan kebutuhan yang sangat penting. Jadi ketika terjadi sesuatu, usahakan itu cari lokasi yang dengan udara yang bersih. Atau ketika misalnya di dalam reruntuhan gedung atau apa, ya mungkin setidaknya membawa masker. Lalu lindungi diri Anda dari reruntuhan dan beri sinyal kepada penolong. Nah, ini tadi makanya kenapa harus sedia peluit. Lalu pastikan ada higienis. Penting untuk memastikan air yang layak minum dan sanitasi. Oke, baik. Mungkin cukup dalam materinya. Nanti kita akan bertemu pada sesi diskusi pada tatap maya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.